Halo Oldis, apa kabarnya Oldis hari ini? Well, aku berharap Oldis semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oldis, sekarang aku masih di wilayah Jawa Tengah loh, dan di salah satu kota. Kota ini sempat kita bahas di episode sebelumnya. Kota yang terkenal dengan kreteknya, kota yang terkenal dengan masjid menara, dan kota yang terkenal dengan budaya Islam yang begitu kental. Juga akulturasi di setiap bangunan-bangunan yang ada. So, Oldis pasti tahu. Tapi sebelum memulai perjalanan kita, aku berharap Oldis semua jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan juga subscribe untuk YouTube channel kita. So, ikuti aku yuk Oldis! Oldis, saat ini aku sedang berjalan di kota lama atau kota Kulon yang merupakan cikal bakal dari kota Kudus itu sendiri. Dengan tempat yang bersejarah dan ikon kota Kudus yakni makam Sunan Kudus dan menara masjid tentunya. Dari sini pula dulu industri rokok mulai berkembang dari home industry di sekitar tahun 1900-an. Dan sebelum era home industry rokok, Kudus Kulon merupakan sentra perdagangan utama untuk tembakau dan juga palawija lainnya. Warisan bentuk-bentuk perdagangan ini masih kental ada hingga sekarang loh Oldis. Dibuktikan dengan masyarakat Kudus di area ini yang merupakan para pedagang ulung. Kudus Kulon merupakan sentra dagang yang utama. Ditambah lagi dengan adanya kawasan wisata rohani, makam dan masjid menara. Seolah area ini menjadi labirin ekonomi yang menggerakkan kehidupan masyarakat sekitarnya. Kebanyakan pedagang di area sini merupakan pedagang santri dengan karakter Islam yang begitu kental. Buku, parfum kasturi, pernak-pernik, peralatan ibadah, kitab-kitab, baik Al-Quran maupun hadis adalah tampilan utama di sepanjang area ini loh Oldis. Sementara pedagang-pedagang makanan kecil mengikuti dinamika sepanjang jalan. Sungguh mata ini dimanjakan dengan berbagai macam pedagang dan juga bangunan-bangunan kuno yang Oldis. Masih ada pula pabrik tembakau besar berdiri di tengah pemukiman dengan gaya arsitektur di era 18-an. Wow, luar biasa ya Oldis. Oldis, ada salah satu ciri menonjol di Komplek Menara selain perdagangannya adalah institusi keagamaan. Sembari berdagang, orientasi utama juga adalah beribadah. Sementara itu, proses ngaji yang merupakan telaah, membaca dan mempelajari kitab suci terwujud dengan adanya pondok-pondok pesantren besar, di mana para santrinya berasal tidak hanya dari Kudus dan sekitarnya. Pondok-pondok pesantren ini menyatu dalam satu komplek, menghuni rumah-rumah tua yang usianya bahkan lebih dari 100 tahun loh Oldis. Oldis, rumah-rumah di kawasan ini kebanyakan merupakan bangunan lawas dengan bentuk yang bervariasi, dari tradisional dengan menggunakan ciri kayu dan ukiran, bangunan berciri kolonial, serta modern kontemporer era tahun 80-an. Oldis, karena dulunya merupakan sentra perdagangan utama yang dihuni banyak saudagar kaya, kebanyakan rumah tidak hanya berbentuk satu kesatuan saja, melainkan beberapa bagian rumah Oldis. Rumah utama berada di bagian depan dan bagian belakang merupakan bangunan dapur serta penyimpanan yang disebut pawon.
Dua bangunan ini terpisah oleh halaman kecil yang sekarang menjadi lorong-lorong sempit menghadap ke barat dan ke timur. Sedangkan jalan utama komplek yang lebih besar menghadap ke arah utara selatan. Ini dikarenakan budaya Jawa yang kental dijadikan dasar mendirikan bangunan kala itu, yakni menghadap ke selatan. Oldies, lorong-lorong jalan pintas antara rumah ini merupakan simbol kerukunan berbagi lahan untuk kepentingan bersama. Sedangkan rumah dengan pagar tinggi, dengan pintu gerbang beratap merupakan bentuk dari status yang lebih tinggi lagi. Lebih tertutup dan privasi yang terjaga sebagai bentuk pengamanan dan menjaga harta serta tempat usaha kala itu. Oldies, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Next kita mau kemana lagi ya Oldies? Tulis di kolom komentar ya Oldies agar aku bisa mengeksplor tempat-tempat bagus dan tentunya dengan punya nilai sejarah yang tinggi. Oke Oldies, salam cinta dari kami, Old Way Nusantara. Mwah.